sebenarnya drama saat menyusui itu kan biasanya akan timbul kalau ibunya kesakitan, atau ibunya tidak pede, atau memang bayinya yang kayak rewel, kayak kehausan, nangis-nangis terus. Itu pasti akan membuat kita menjadi panik. Jadi muncullah drama-drama yang nanti ada pihak-pihak seperti kakek, nenek yang udah berikan sufor aja dan lain-lain. Nah, jadi tips yang paling penting adalah memastikan bahwa proses pemberian ASI kita itu berjalan dengan cara yang efektif. Efektif itu bisa dimulai dari yang pertama adalah untuk menghindari drama-drama itu. Ketika lahir segera lakukan IMD. Jadi itu kalau bayinya bugar, ibunya juga, mams juga bugar, itu dokternya akan menilai. Nah, IMD itu sendiri bisa meningkatkan kepercayaan diri mams, kemudian si bayi itu juga jadi lebih mudah, lebih cepat beradaptasi dengan bentuk payudara si ibu, si mams-mams semua gitu. Jadi dia mulai mengenali bau, oh ini bau mamahku, ini puting mamahku seperti ini, payudara mamahku seperti ini. Itu dia jadi ketika nanti sudah di beberapa saat, misalnya 2 jam setelah bayinya dibersihkan dan lain-lain, kembali diberikan menyusui kepada ibunya, dia sudah tidak asing lagi dengan bentuk payudara si mams, baunya mamah gitu. Nah, setelah proses IMD, kadang di hari-hari pertama kehidupan itu bayi baru lahir biasanya ngantuk. Biasanya orang tua sering bilang, aduh bayinya nggak mau nih disusui, dibangunkan susah. Nah, untuk menghindari drama di kemudian hari, cobalah setiap 2 jam itu di awal-awal kehidupan taruh aja si bayinya di payudara mams, supaya lagi-lagi bayinya kenal, karena itu menyusui adalah proses adaptasi, bayinya belajar, mams juga belajar. Nah, ketika ditaruh itu mungkin hari pertama, kedua, ketiga ASI belum terlalu banyak yang keluar, baru kolostrum. Nah, ketika itu yang harus diperhatikan supaya tidak terjadi puting lecet, tidak terjadi sumbatan ASI, pastikan posisi dan perlekatan bayi itu tepat. Posisi itu berarti bayinya itu harus satu garis lurus, kemudian menempel perut ke perut, kemudian dagu bayi juga menempel. Nah, juga nanti mams bisa cari tahu lagi perlekatan yang tepat seperti apa. Jadi kalau saya singkatnya, perlekatan yang tepat itu biasanya bagian coklat atau areola dari payudara mams itu sebagian besar tertutup oleh mulut bayi. Kemudian mulut bayi itu harusnya terbuka lebar seperti bayi makan hamburger. Jadi bibirnya itu ke bawah, yang bawahnya itu seperti doer. Kemudian bayi itu terlihat seperti sedang ada mengisap. Jadi ada seperti menelan gitu. Nah, itu jadi tapi itu mams harus benar-benar cari tahu nih gimana sih gambar posisi perlekatan yang tepat supaya nanti ketika dipraktekkan sudah terbayang. Biasanya kalau posisi dan perlekatan tepat dan sering disusui, artinya walaupun bayi ngantuk tetap diberikan, itu proses adaptasi akan berjalan lebih cepat. Kemudian karena proses perlekatannya nyaman, enak, tepat, biasanya ibu juga tidak akan merasa sakit. Jadi yang sakit itu kalau perlekatannya tidak tepat. Nah, kalau tidak terasa sakit, mungkin ya lecet itu wajar, tapi biasanya hanya di awal-awal. Nantinya ke depannya mams akan merasa nyaman menyusui, bayinya juga akan mendapatkan cukup ASI sehingga tidak rewel. Jadi ya tadi balik lagi, supaya menghindari drama, sebelum melahirkan cari tahu dulu seperti apa proses menyusui yang tepat, setelah melahirkan dilaksanakan. Mungkin seperti itu.